Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susanti dari kelas FM 18D akan menjelaskan secara singkat teknik analisa laporan keuangan. Adapun materinya yang pertama yaitu liquidity risk atau sering disebut dengan risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun rumusnya yaitu liquidity ratio sama dengan liquid asset dikurangi dengan short-term borrowing dibagi dengan total deposit lalu dikali 100%. Kedua yaitu credit risk ratio, yaitu risiko kredit merupakan suatu risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank akibat terjadinya suatu kegagalan pelunasan pinjaman oleh pihak debitur pada saat telah jatuh tempo dan telah menghilangkan sumber pendapatan. Adapun rumusnya yaitu non-performing loan sama dengan kredit non-produktif dibagi dengan kredit yang diberikan. Yang ketiga yaitu deposit risk ratio. Deposit risk ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya yang harus dijamin pembayarannya oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka kemungkinan bank bermasalah semakin kecil atau negatif. Adapun rumusnya yang terlampir pada slide yaitu deposit ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total deposit. Kemudian yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio adalah mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Dikatakan aset risk karena setiap aset mengandung risiko kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan pengurangan terhadap kapital dan apakah kapital yang tersedia mampu menampung kerugian tersebut. Adapun rumusnya yaitu seperti yang terlampir pada slide, capital ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total loans. Kemudian materi yang kelima yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Adapun rumusnya seperti yang terlampir pada slide, capital ratio sama dengan equity capital dibagi dengan total aset dikurangi cash asset lalu dikurangi lagi dengan securities. Jadi kesimpulannya yaitu pertama, liquidity risk menunjukkan risiko yang dihadapi bank karena mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban terhadap deposannya dengan alat-alat liquid yang tersedia karena harus digunakan oleh bank yang bersangkutan untuk membayar kewajiban yang harus dilunasi. Kedua, credit risk ratio atau sering disebut dengan risiko kredit merupakan suatu risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank akibat terjadinya suatu kegagalan pelunasan pinjaman oleh pihak debitur pada saat telah jatuh tempo dan telah menghilangkan sumber pendapatan bank. 3. Deposit risk ratio menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. 4. Capital ratio mengukur kemampuan permodalan dalam menutupi kemungkinan kegagalan yang dalam proses permodalan kredit. Yang terakhir yaitu risk asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk aset. Itulah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.